tengah carut-marut data tentang bantuan masyarakat dan banyaknya masyarakat yang tidak seharusnya menerima, tapi tetap berebut untuk menerima, ternyata masih ada hati dari beberapa anak muda di Desa Loramwetan, Kabupaten Kudu, Jawa Tengah untuk memilih berbagi tanpa mengatasnamakan instansi ataupun suatu organisasi. Kita berdoa ya, semoga dalam perjalanan kita bersembako dilancarkan semuanya. Amin. Amin. Doa mulai. Sekitar 200-an sembako mereka bawa untuk mereka bagikan kepada warga kanan kiri yang memang menurut mereka saat ini membutuhkan bantuan tersebut. Dari rumah ke rumah mereka sambangi sesuai data terbaru mereka. Dan banyak dari warga yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Mboten nenten. Nembe jenengan iki entuk apa? Nom-noman ngeten iki. Nggih, nembe jenengan iki tok saestu sing mriki ya. Alhamdulillah. Ah, syukuri. Untuk kegiatan ini kami sangat mendukung sekali karena untuk sifatnya pemerataan yang tadinya belum dapat pembagian sembako jadi dapat sembako karena langsung dari pemuda Desa Loramwetan karena tahu persis kondisi mana yang sudah dapat, mana yang belum. Berkaitan dengan itu, maka kami sebagai penanggung jawab keamanan yang ada di desa selalu mengawal apa yang menjadi aspirasi dan inspirasi dari pemuda Loramwetan, khususnya dalam hal ini sebagai kegiatannya untuk berbagi kepada yang berhak, dalam hal ini bakti sosial di suasana situasi yang saat ini masih belum tentu kapan akan berakhirnya pandemi corona yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Dari jalan-jalan sempit sampai lorong teras warga, mereka lalui untuk menyalurkan bantuan. Tanpa memikirkan mereka dapat apa, siapa yang membayar mereka. Mereka semua bergerak karena hati terbuka. Jika semua peduli, seberat apapun keadaan, pasti bisa kita hadapi. Bantu ki rasa laran ngenteni kene duwe ini rasa ngenteni kene sugih dhisik. Dadi gamane kene aku duwe di apa ya sing iso tak sumbangke ya tak sumbangke. Dadi rasa laran ngenteni aku sugih dhisik lah, aku duwe apa dhisik lah. Kesuwen ora ngamal-ngamal. Tapi emang gimana ya, kita sedih akhirnya, sedih sendiri, akhirnya kita pengen membantu itu loh. Yang paling tuh, jadi teman-teman tak ajakin ayo punya gerakan membagi biar masyarakat itu tidak menunggu dana dari pemerintah, tapi kita dari sendiri, kalangan sendiri yang dekat dari mereka yang terkena, itulah yang paling penting. Kita bisa pertolongan pertama kepada mereka. Walaupun kita juga aslinya butuh, tapi kita kalau saling berbagi lah, itu yang paling efisien daripada mereka nunggu, kasihan juga. Dan juga itu akhirnya kita berpikir untuk itu, membuat ide biar kita bisa berbagi kepada mereka-mereka. Walaupun tidak usah pakai nama lah, siapa pakai ini apalah, yang penting kita bisa niat kita dari awal, kita pengen bagi ya bagi, kita nggak usah cari dana dulu, yang penting niat dari awal. Kalau emang bagi ya nanti insya Allah dana jalan sendiri. Dari awal sih ya kita jago ngobrol, ngopi lah, kita nawarkan agenda ini dan mereka pada setuju. Ada yang mau ngasih 50.000, ada yang ngasih mie instan 1 dus, kita terima. Jadi
apapun yang mereka punya kita nerima aja. Jadi tidak harus minta harus segini enggak. Jadi mereka yang punya beras, mereka yang punya gula, mereka kirim ke tempat saya ya terima. Terus ada tambahan ya teman-teman jauh lah yang aku pasang story di WA, ada program ini yang Dia tertarik. Malah yang tertarik malah lebih banyak dari yang di luar sana. Kalau tantangan pasti ada, cuma cibiran sampai saat ini belum ada. Kalau tantangan kan target Dalam waktu 1 minggu itu loh yang kita pusingkan. tantangan kan waktu sih, waktu mepet hari raya, hari lebaran gitu. Jadi ya, alhamdulillah belum genap 1 minggu sudah bisa membuat bingkisan ya sekitar 200-an lah. Masih banyak yang belum dapat. Kita tidak menyalahkan ya dari pemerintah, karena kalau kita saling menyalahkan nggak ada apa dari rotot dari. Yang penting kita niat kita berbagi, ya kita bagi aja. Itu sebagai pemuda emang harus tangguh, Mas. Tangguh. Karena apa? Kita jadi pemuda emang yang akan meneruskan bangsa ini juga. Kalau kita tidak menolong mereka, menolong sekitar kita, apa kita harus menunggu kita jaya? Enggak kan? Kita pemuda itu kuat. Kita harus bagi mereka, tidak harus menunggu kamu sukses dulu, kamu harus punya uang berapa miliar, enggak usah. Kita punya apa yang ada di rumah, sekiranya lingkungan kita itu membutuhkan, kita kasih. Jangan pernah takut berkurang jika ingin memberi, karena setiap pemberian untuk orang yang memerlukan pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pemberian atau berbuat kebaikan tidak memerlukan modal yang besar, melainkan niat yang tulus. Sekecil apapun akan sangat berarti untuk orang yang sangat membutuhkan.